Bank keuangan konvensional. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Beberapa contoh bank konvensional antara lain seperti BRI, BNI, BCA, dan Mandiri. Nah, orientasi dari bank konvensional adalah badan keuntungan atau profit orient yang bisa didapat dari bunga hasil pinjaman kepada nasabah atau badan usaha. Prinsip bank konvensional adalah segala kegiatan yang bisa mendatangkan keuntungan dan tidak melanggar hukum yang berlaku secara umum. Kepentingan pemilik dana adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedangkan kepentingan pemegang saham adalah memperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Dalam kegiatannya, bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris. Ciri-ciri bank konvensional. Yang pertama, investasi yang halal dan haram. Yang kedua, memakai perangkat bunga. Yang ketiga, profit orient. Yang keempat, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur dan kreditur. Dan yang terakhir, tidak terdapat dewan sejenis. Prinsip bank konvensional. Yang pertama, menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman atau kredit yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. Yang kedua, untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut dengan fee based. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan atau keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta prinsip yang tidak mengandung gharar, mesyir, riba, zalim, serta objek yang haram. Selanjutnya, apa itu bank syariah? Sistem ekonomi syariah dianggap sebagai sistem ekonomi yang harus diperkuat di Indonesia. Pasalnya, saat ini ekonomi dunia sedang mengalami gejolak, namun ekonomi syariah mampu dapat bertahan. Kemudian pada tahun 2013, pemerintah Indonesia telah meresmikan Gerakan Ekonomi Syariah atau yang disingkat dengan GES. Saat ini, pada bank-bank besar di Indonesia telah memiliki bank syariah seperti BRI Syariah, Mandiri Syariah, serta BSI. Di era globalisasi saat ini, perekonomian dunia harus diintegrasikan ke dalam suatu sistem global sehingga jika suatu negara mengalami masalah dengan ekonominya, itu akan berakibat atau berdampak kepada negara lainnya. Ciri-ciri bank syariah. Yang pertama, di dalam bank Islam itu tidak mengenal keuntungan pasti. Dilakukan kepastian setelah mendapatkan untung, bukan sebelumnya. Kemudian yang kedua, uang dari jenis yang sama itu tidak dapat diperjualbelikan atau disewakan. Artinya di sini dalam bank Islam itu mereka tidak dapat memberikan pinjaman berupa uang tunai, namun mereka memberikan pinjaman berupa pembiayaan atau talangan dana atas barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, penggunaan persentase keuntungan dan biaya administrasi sebisa mungkin dihindarkan karena presentasinya mengandung potensi melipat gandakan. Yang keempat, beban biaya dikenakan sampai habis masa kontrak. Sisa hutang setelah itu dilakukan kontrak yang baru. Menurut pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang prinsip bank syariah itu terdapat 4 prinsip. Yang pertama itu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau disebut dengan mudharabah. Kemudian yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau disebut dengan musyarakah. Kemudian yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan keuntungan atau disebut dengan murabahah. Kemudian yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau yang disebut dengan ijarah. Apa sih perbedaan bank konvensional dan bank syariah? Bisa kita lihat pada PowerPoint. Pada sistem pengelolaan dana, bank konvensional pengelolaan dana bisa dilakukan pada berbagai lini bisnis. Sedangkan pada bank syariah, dana nasabah yang diterima dalam bentuk
titipan atau investasi tidak bisa dikelola pada semua lini bisnis. Yang kedua, pada sistem operasional, bank konvensional akan dijalankan berdasarkan standar operasional perbankan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan bank syariah akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah dikeluarkan melalui fatwa MUI yang diambil berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Baru pada sistem pembagian keuntungan, bank konvensional menjalankan usaha secara konvensional dan memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu dalam bentuk suku bunga bagi nasabahnya. Pada bank syariah, menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Pada metode transaksi, bank konvensional transaksinya telah diatur dan dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk transaksi bank syariah juga telah diatur berdasarkan fatwa. Untuk transaksi bank syariah juga telah diatur berdasarkan fatwa MUI antara lain bagi hasil, perkongsian, kerjasama tani, bagi hasil, sewa menyewa, dan keagenan. Baiklah, selanjutnya kita memasuki kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah disampaikan sebelumnya, yang pertama, bank konvensional. Bank konvensional ini merupakan bank yang menjalankan usahanya secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Kemudian yang kedua, itu ada bank syariah. Bank syariah ini adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, terdapat perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama, bank konvensional dalam pengelolaan dana dilakukan dalam berbagai lini bisnis yang dianggap aman dan dapat menguntungkan. Kemudian, dalam bank syariah itu tidak dapat dikelola sembarangan. Yang kedua, bank konvensional dilakukan sesuai dengan SOP dan hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan bank syariah itu dilakukan berdasarkan prinsip yang telah ditetapkan oleh fatwa MUI berdasarkan syarat ketentuan Islam. Kemudian yang ketiga, itu bank konvensional memberikan keuntungan dalam bentuk sistem suku bunga, sedangkan dalam bank syariah itu mendapatkan keuntungan dalam bentuk sistem bagi hasil. Sekian, terima kasih.